Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukaffafu anhumul azabu wa lahum yunsarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa kembali. Semoga pada perjumpaan ini membawakan sebuah kemanfaatan yang menjadikan hati ini betul-betul bisa mengesahkan Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah judul, bagaimana caranya pelepasan diri dari hawa nafsu duniawiyah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Di dalam ayat tersebut, di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Al-Baqarah surah kedua ayat 86. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya mereka golongan hatinya ahli hijab, di mana yang kami katakan imannya masih di nurul iman. Kebanyakan mereka manusia ini telah membeli kehidupan duniawiyah dengan kehidupan akhiratnya. Mereka telah mempertaruhkan kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan sebuah kesenangan kehidupan duniawiyah. Dan inilah merupakan sebuah karakter golongan ahli hijab, merupakan sebuah tabiat, kebiasaan. Padahal kehidupan dunia itu adalah sebuah permainan sandiwara. Padahal duniawiyah itu merupakan fata morgana. Memang kalau dilihat dari segi fisik jasad jasmaniah ini, memang sepertinya kalau kita lihat mereka tidak menukar akhirat dengan dunia. Seolah-olah mereka berbuat takwa, seolah-olah mereka berbuat perbuatan yang baik-baik. Tetapi jika dilihat dari sisi batiniahnya, dilihat daripada sisi hatinya, kebanyakan manusia ini mereka telah menukar kehidupan akhirat dengan duniawiyahnya. Padahal semuanya itu akan dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan secara paksa berupa kematian jasad jasmaniah ini, mereka juga pasti akan ditinggalkannya oleh dunia. Dan itu pasti, jika mereka mencintai duniawiyah, pasti akan membuat sakit hati terhadap mereka.
Karena bentuknya hati mereka itu terlalu mencintai kesenangan-kesenangan duniawi. Contoh, saya ini terlalu mencintai anak, istri, suami, harta benda, pangkat, jabatan, kehormatan, gelar kemuliaan, gelar alim ulama, dan lain-lain sebagainya itu. Manakala hatinya terlalu mencintai dengan duniawiyah, yang sering kami sebut adalah syahwatun dunia, tatkala mereka dipisahkan atau mereka ditinggalkan oleh mereka, pasti hatinya akan merasa sakit. Dan orang-orang seperti itulah termasuk di dalam ayat ini. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhiratnya. Hati yang seperti itu maka tidak akan diringankan azabnya oleh Allah, dan mereka tidak akan ditolong oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Kecuali bagi mereka hatinya yang sudah tidak cinta dengan duniawiyah. Kecuali bagi hati mereka yang sudah tidak condong terhadap duniawiyah hatinya itu, tentu hati mereka tidak akan sakit pada waktu terjadi sebuah perpisahan. Entah itu perpisahan berupa kematian, entah itu perpisahan berupa mungkin perceraian, entah itu perpisahan berupa mungkin pensiun, atau mungkin perpisahan yang lainnya. Lalu bagaimana caranya agar kita ini tidak sakit hati? Dan bagaimana caranya kita ini bisa melepaskan beban-beban duniawiyah tersebut? Itu yang paling terpenting di dalam hidup kita. Apakah kita tidak boleh berhubungan duniawiyah? Ya tentu boleh saja, dan memang harus diwajibkan. Tatkala jasa jasmaniahmu bekerja, mencari nafkah, dan lain-lain sebagainya itu silahkan, tetapi harus ada batasan-batasannya. Hatimu harus condongkan terhadap Allah, dimanapun berada, di situ ada wajah Allah. Walaupun Anda ini berhubungan dengan duniawiyah, jasa jasmaniah itu berhubungan dengan dunia maksud saya, tetapi hatimu jangan sampai berhubungan dengan duniawiyah. Nanti kalau Anda sudah bisa begitu, tidak akan terjadi sakit hati manakala engkau dihadapkan dengan perpisahan. Baik perpisahan pada waktu masih di dunia, lebih-lebih perpisahan pada waktu ajal menjemputnya. Yang terpenting, hatimu harus bisa melepaskan kecintaan terhadap duniawiyah itu. Hatimu tidak akan pernah sakit. Dan hatimu tidak akan sakit hati manakala dirimu sudah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dari bahasa ilmu dan sebuah teori, semua apa persoalan yang ada kaitannya dengan duniawiyah, hatimu harus memandang bahwa itu semua urusannya Allah. Ada yang mengurus sendiri.
Walaupun hatimu itu sudah tahu, secara teori sudah mengerti, memahami tentang ilmu hakikat menuju makrifat sudah paham. Dan sudah memahami bahwa semuanya yang menguasai, yang berbuat adalah Allah. Tetapi jika hatimu belum bisa melepaskan diri rasa kemakhlukan, hatimu tidak akan bisa tentram. Hati panjenengan harus bisa pasrah, betul-betul ikhlas apa yang diperjalankan oleh Allah. Bagaimana hatimu tidak merasa sakit hati? Bagaimana hatimu tidak merasa susah? Seharusnya itu merupakan urusannya Allah. Kenapa engkau ikut turut campur terhadap urusannya Allah? Artinya apa? Jika di dalam hatimu sudah mengatakan bahwa itu persoalannya Allah yang menyelesaikan, yang mengakhiri juga Allah, yang bertindak itu perannya Allah, mengapa dirimu ikut-ikutan ngurusi? Maka dari itulah, kenali di dalam dirimu yang sejatinya itu siapa. Walaupun Anda sudah paham tentang ilmu hakikat menuju makrifat, manakala tidak pernah engkau praktekkan secara istiqomah, maka hal itu akan sia-sia. Karena yang namanya nafsu itu tidak boleh atau tidak mau manusia itu kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Nafsu itu kalau dikatakan di dalam syariat adalah iblis atau setan. Siapa nafsu itu? Yang ada di dalam dirimu, yang membisikkan hatimu, yang mengajak hatimu untuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalilah dirimu yang sejatinya itu siapa. Kalau panjenengan sudah mengenali diri panjenengan, itu ada hidup, yaitu Allah yang meliputi, yang selalu mengurusi tentang urusan-urusanmu. Kita itu tidak boleh merasakan kita yang berperan, harus bisa lepaskan. Makanya ada gunanya diperintah oleh para mursyid kita agar untuk selalu bermunajat, selalu berzikir secara istiqomah, suhud umum, walaupun kita dalam pekerjaan ataupun kalau posisi kita lagi santai juga bisa dilakukan suhud khusus, menyendiri, keluar, dan lain-lain sebagainya. Gara-gara hati yang merasa kalau kita yang berkepentingan, kalau makhluk itu yang memiliki peran, itulah yang menjadikan beban di dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, lepaskanlah beban yang ada di dalam hati. Kalau secara ilmu sudah tahu bahwa semuanya Allah yang melakukan, bahwa yang berperan hanyalah Allah, mengapa hatimu itu ikut turut campur? Itu mengapa? Itulah yang menjadikan beban itu tidak kelar-kelar.
Apalagi kita ini dihadapkan tentang hutang piutang yang tidak lunas-lunas sampai seumur hidup. Dihadapkan menyangkut masalah pekerjaan yang bosnya mungkin membuat kesulitan terhadap kita. Seolah-olah di dalam pekerjaan semakin sulit, semakin ruwet, pasti akan menghantui hati panjenengan, pasti akan membuat hati itu semakin banyak masalah. Untuk itu lepaskanlah dalam hatimu untuk melepaskan rasa kemakhlukan itu semuanya. Dan hal ini terjawab manakala engkau sudah melakukan amal secara istiqomah. Artinya kita selalu setiap saat dalam waktu-waktu yang tanpa batas itu harus bertemu pada Allah. Itulah kuncinya hatimu bisa tenang. Dengan istiqomah itulah bisa menenangkan hatimu. Kalau tanpa istiqomah, kita pasti akan diseret oleh nafsu. Saya yakin dan percaya bahwa Anda semuanya sudah paham, bahwa Anda semuanya sudah mengerti, dan semuanya paham bahwa semuanya itu yang melakukan Allah. Tetapi pada saat ranah pembuktian, apalagi yang menurut sifat basariyah ini tidak enak, itulah saudara-saudaraku bentuk daripada pengujian Allah sejauh mana ketakwaan kita terhadapnya. Karena Allah telah menguji apakah imanmu benar-benar takwa atau tidak. Memang saudara-saudaraku, pembuktian itu tidaklah mudah. Tetapi yang terpenting hatimu itu harus tetap selalu berzikir. Hatimu tetap selalu berbicara kepada Allah secara istiqomah. Untuk selalu bertemu pada Allah, pasti Allah akan menolongmu. Kesimpulannya adalah mengenai cara pelepasan diri dari hawa nafsu duniawiyah itu adalah dirimu itu harus selalu istiqomah untuk bertemu pada Allah. Artinya Anda harus selalu bertajalli pada Allah. Dimanapun, situasi apapun, atau keadaan apapun. Karena hanya itulah cara pelepasan diri dari hawa nafsu tentang urusan-urusan duniawiah. Itulah saudara-saudaraku, kesempatan yang sangat singkat ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah amal ilmu dan istiqomah yang selalu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah sampai dengan yaumil qiyamah, sampai dengan ajal menjemput, sampai dengan hari kemudian. Untuk itu saudara-saudaraku, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.